Nah, kalau kita mau tambahkan kata kerja, 我在学校里面学习 ya. 我在学校里面学习. Atau miennya nggak usah dibaca juga bisa. 我在学校里学习. 我在学校里学习. Ya, itu juga bisa. Halo semuanya, Tadjahou, 我是Xin, bertemu lagi di channel aku Xin. Kali ini kita akan membahas tentang keterangan tempat dalam bahasa Mandarin itu seperti apa. Seperti yang kita ketahui pada pelajaran sebelumnya, yaitu grammarnya bahasa Mandarin itu adalah SKPO, yaitu subjek, keterangan, baru predikat, dan objek. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia kan saya ngomong, saya belajar di rumah. Saya subjek, belajar predikat, di rumah, keterangan tempat. Nah, kalau bahasa Mandarin, keterangan tempatnya dulu baru predikat. Jadi, saya di rumah belajar. 我在家学习. 我在家学习. Seperti itu ya. 我 itu saya, 在家 itu di rumah, 学习 itu belajar. Kosakata dalam bahasa Mandarin yang berhubungan dengan keterangan tempat biasanya adalah arah mata angin, yaitu mulai dari Dong adalah timur, Nan selatan, Si barat, P utara. Lalu saya ulangi, Dong timur, Nan selatan, Si barat, P utara. Dong Nan Si P atau Dong Si Nan P. Kalau kita mau ngomong Tenggara, Barat Daya, Barat Laut atau Timur Laut, tinggal kita sebutkan yang Dong atau Si-nya dulu, baru Nan dan P-nya. Misalnya Tenggara kan antara timur dan selatan, berarti Dong itu timur, selatan itu Nan, berarti Tenggara adalah Dong Nan. Kemudian kalau Barat Daya adalah Si Nan, Barat Laut adalah Si P, kemudian Timur Laut adalah Dong P. Biasanya untuk arah mata angin ini dikasih akhiran pian yang artinya bagian. Jadi P pian itu bagian utara, Si pian bagian barat. Seperti itu ya. Kalau tadi kan arah mata angin itu kan absolut ya. Nah, sekarang arah-arah yang subjektif ya, sesuai dengan posisi pembicara. Yaitu misalnya kiri yaitu zuo, kiri zuo, kanan you, kanan you. Kemudian atas shang, bawah xia, atas shang, bawah xia, depan qian, belakang hou, depan qian, belakang hou. Kemudian kalau di tengah zhong, tengah zhong. Kemudian kalau di sebelah kita nggak tahu itu kanan atau kiri, tetapi di sebelah yaitu pang, pang. Kemudian di seberang yaitu tui, biasanya akhirannya mian ya, ini khusus tui mian, ini adalah seberang ya. Kemudian bagian dalam li. Nah, akhiran untuk yang arah relatif ini berbeda-beda ya. Misalnya kalau tadi tengah zhong itu biasanya kita pakai akhiran jian ya, bukan zhong bian tapi zhong jian. Kemudian kalau kiri kanan tadi zuo bian you bian tetap pakai bian ya. Kemudian atas bawah bisa bian bisa mian ya, shang bian shang mian sama aja, xia bian xia mian sama aja. Kemudian depan belakang bisa juga bian atau mian, qian bian qian mian, atau hou bian hou mian, itu sama aja. Di sebelah itu kita biasanya akhirnya bian pang bian ya, kita tidak pakai pang mian. Kemudian seberang tadi sudah jelas yaitu tui mian ya, harus pakai mian, tui mian. Kemudian kalau dalam li bian bisa, li mian juga bisa. Nah, itu adalah kosakata yang biasa kita pakai dalam bahasa Mandarin untuk menunjukkan tempat. Nah, sekarang cara pakainya biasanya kita menggunakan zai, zai. Ya, jadi di depan zai adalah sesuatu atau barangnya atau seseorang, kemudian zai baru tempatnya. Misalnya saya subjeknya 在学校, 我在学校, saya di sekolah. Kalau mau saya berada di dalam sekolah, 我在学校里面, 我在学校里面. Nah, kalau kita mau tambahkan kata kerja, 我在学校里面学习 ya, 我在学校里面学习. Atau miennya nggak usah dibaca juga bisa. 我在学校里学习，我在学校里学习. Ya, itu juga bisa. Alternatif lain kita juga bisa pakai you atau shi.
yo yang artinya ada atau shi yang artinya adalah. Yo atau shi. Ini kebalikan dengan cai tadi ya. Kalau cai tadi kan sesuatunya dulu di depan, cai baru tempat. Nah, kalau pakai yo dan shi, kita berarti tempatnya dulu, baru yo atau shi, baru sesuatunya di belakang. Misalnya, 学校里 di dalam sekolah tadi, 有老师 ya, di dalam sekolah ada guru ya. 学校里有老师 ya. Yo itu artinya ada dan biasanya kita ingin menunjukkan keberadaannya suatu benda saja. Misalnya, 学校对面有一个药店. 药店itu adalah toko obat, 学校 itu adalah sekolah, 学校对面 itu adalah seberang ya. Jadi 学校对面有一个药店. Di seberang sekolah ada sebuah toko obat. Nah, ini kita pakai yo berarti ingin menunjukkan bahwa di seberang sekolah itu ada sebuah apotek. Itu saja, tidak ada keterangan lainnya. Nah, kalau kita mau membahas lebih lanjut, misalnya apoteknya siapa atau apoteknya yang seperti apa, itu biasanya kita pakai shi. Misalnya, 学校对面是老师的药店. Beda lain dari yo dan shi, yo itu biasanya bendanya atau sesuatunya itu tidak spesifik. Nah, kalau yang shi itu bendanya lebih spesifik dan pasti ya. Misalnya, 学校左边有一个药店. Jadi di sebelah kiri sekolah ada sebuah toko obat. Nah, kalau kita ngomong 学校左边是一个药店, itu lebih spesifik, lebih pasti ya. 学校左边是一个药店. Dan sekarang adalah latihan untuk kalian kerjakan sendiri. 我的眼镜, 眼镜 镜 yang nada 4 artinya kacamata ya. 我的眼镜 哪儿 眼镜 itu kacamata, 哪儿 itu mana. 桌子上吧 桌子上 桌子上 di atas meja. 不 桌子上 床上 di atas ranjang ya. 床上吗 床上也 咦 你眼睛前边什么 咦 你眼睛前边什么 眼睛 kalau nada ringan artinya mata ya. 这儿 nah yang kosong di semua kalimat di atas itu kalian pilih mau diisi dengan cai atau yo atau shi. Yo juga bisa divariasi dengan negatifnya, yaitu meyo ya. Kalau yo itu ada, meyo berarti tidak ada. Silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Nah, sampai di sini pembahasan tentang keterangan tempat dalam bahasa Mandarin. Semoga berguna. Kalau Anda suka dengan video ini, 请点赞, 请点赞. Kemudian saya juga menyediakan channel di dalam aplikasi Telegram yang bernama Mandarin Bisa. Di dalam channel Mandarin Bisa ini, saya sudah mengurutkan data-data atau materi dan link-link YouTube yang sudah pernah saya buat di dalam channel Mandarin Bisa tersebut, sehingga dengan harapan kalian semua bisa mempelajari mulai dari awal sampai akhir. Oke, sampai di sini, 谢谢大家，各位同学再见。